manyus. Yang ketiga guys, instrumen musik kordofon tadi sudah ya, kordofon, aerofon. Yang ketiga idiofon. Nah, idiofon ini instrumen atau alat musik yang sumber bunyinya adalah tubuhnya alat musik itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi yang membuat alat musik itu berbunyi adalah tubuhnya itu. Nah, instrumen ini sering disebut juga dengan instrumen perkusi. Nah, makanya kebanyakan itu dipukul. Nah, perkusi ini menurut bahannya dibedakan dalam instrumen. Ada yang perkusi bentuk batangan, ada perkusi bentuk lempengan, dan juga ada perkusi bentuk membran. Bentuk batangan misalnya kalau di Indonesia ya ada saron, ada kulintang, itu berupa bila-bila. Kalau lempengan itu misalnya yang kalian tahu ya simbal. Kemudian kalau di Indonesia ya, kalau di Jawa mirip dengan gamelan, kencon. Dan yang terakhir membran. Nah, membran ini misalnya seperti kendang, itu dari membrannya dari kulit. Kemudian ada kalau di luar Indonesia drum, kemudian timpani, dan lain sebagainya. Nah, menurut jenisnya idiofon ini dikelompokkan menjadi dua guys. Yang pertama perkusi bernada atau pitch percussion. Yang kedua perkusi tidak bernada atau unpitched percussion. Maksudnya pitch percussion dan unpitched percussion, ketika alat musik itu dipukul, kalau pitch percussion keluar nadanya. Jadi ada C, D, E, F, G atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, dan lain sebagainya. Kalau Jawa Jiro, Lu, Patmo, Nempi, dan lain sebagainya. Nah, kalau perkusi tak bernada atau unpitched percussion itu ketika dipukul itu nadanya tidak, atau frekuensi nadanya tidak begitu jelas, atau bahkan tidak membentuk sebuah tone. Nah, contohnya untuk perkusi bernada kalau di luar negeri ada, atau di negara-negara Eropa ada xylophone, vibraphone, marimba, bells, timpani. Kalau di Indonesia ya tadi sudah Mas Nur sebutkan gamelan. Gamelannya ada salon, ada temung, ada peking, ada kunang, itu semuanya bernada. Kemudian yang unpitched percussion kalau di luar Indonesia ya yang kalian tahu drum set. Jadi ada drum, simbal, tamborin. Kemudian kalau di Indonesia kendang yang paling terkenal. Kemudian ada juga beduk, itu juga unpitched. Nah, itu instrumen idiofon. Untuk lebih jelasnya kembali Mas Gaul akan mempraktekkan. Oke, selanjutnya adalah idiofon. Idiofon itu sumber bunyinya adalah alat musik itu sendiri atau tubuhnya alat musik itu sendiri. Ada beberapa atau berbagai penggolongan idiofon. Instrumen musik yang biasa disebut dengan perkusi ini menurut bahannya dibedakan dalam instrumen batangan, lempengan, dan membran. Bahan atau bentuk ya di sini maksudnya. Misalnya kalau yang batangan seperti yang kalian ketahui, kalau di Indonesia ada saron, ada demung, ada gender, ada sentem, ada angklung, ada kulintang, itu batangan guys. Di luar negeri contohnya ada xylophone, ada vibraphone, ada marimba. Kemudian yang lempengan kalau di Jawa ya yang bentuknya pencon guys atau lingkaran itu. Kemudian kalau di luar negeri ada simbal, kemudian ada gong Cina, ada gong Jawa, itu yang bentuknya lempengan. Kemudian yang bentuknya membran di Jawa ada kendang, kalau di luar negeri ada drum, kemudian ada timpani, di Papua ada tifat, kemudian ada beduk guys. Kemudian setelah itu dibedakan menurut jenis atau hasil bunyinya. Yang pertama namanya
perkusi bernada atau pitch percussion dan perkusi tidak bernada atau unpitched percussion. Maksudnya di sini adalah pitch percussion ketika dibunyikan akan membentuk atau berbunyi nada-nada tertentu, sedangkan kalau unpitched ketika dibunyikan tidak ada nadanya. Contohnya di situ yang pertama ada yang namanya marimba, ada yang namanya bells, ada yang namanya timpani, ada yang namanya glockenspiel atau balera, ada yang namanya vibraphon, ada yang namanya xylophone. Dari yang paling kecil dulu guys, xylophone itu bunyinya seperti ini. Oke, kemudian ada lagi lebih besar, yaitu yang namanya balera atau di sini biasa disebut juga glockenspiel. Itu biasa untuk memainkan marching band atau drum band basa Jawa nih. Itu seperti ini. Biasanya kan seperti itu, deng tetetek deng deng tek deng tek deng tetetek deng deng. Seperti itu guys kalau drum band. Itu glockenspiel atau balera. Kemudian lebih besar lagi itu yang pada gambar di pojok atas, pojok kiri atas, itu namanya adalah vibraphon. Kemudian yang paling besar marimba. Vibraphon bunyinya seperti ini guys. Apabila kalian dengarkan sekilas ada semacam getarannya. Itulah kenapa namanya vibraphon. Vibra itu bergetar. Kemudian ada lagi marimba. Marimba ini identik dengan musik-musik di dalam laut. Seperti namanya marimba, marin. Marin itu identik dengan laut. Seperti ini guys. Itu marimba. Kemudian ada lagi yang namanya timpani. Timpani ini biasanya digunakan dalam orkestra guys. Suaranya biasanya yang membuat megah tadi, selain ada French horn juga ada timpani. Timpani ini bunyinya seperti ini guys. Itu guys, itu timpani. Kemudian ada lagi bells atau lonceng ya, seperti ini. Silahkan kalian lanjutkan sendiri guys. Kalau bellsnya kecil ya seperti itu, kalau bellsnya besar ya seperti ini. Semakin besar seperti itu guys, itu bells atau lonceng. Kemudian ini kira-kira cara memainkannya atau perbandingannya ukuran dengan manusia. Bisa kalian lihat, yang paling kecil itu xylophone, kemudian di sebelah kanannya ke arah jarum jam ada vibraphon, kemudian itu marimba, dan yang paling pojok kiri adalah timpani. Nah, kemudian ada unpitched percussion. Unpitched percussion itu contohnya, nah ini bisa kalian lihat di gambar, kalian pasti tahunya ini kecerekan. Itu bahasa ngamennya guys. Kalau bahasa musiknya ini namanya tamborin. Tamborin itu ada yang seperti itu,
kemudian ada juga tamborin yang ada selaputnya atau membrannya, kemudian ada simbal. Kemudian kalau di Indonesia yang paling terkenal adalah kendang, guys. Nah, kemudian ada lagi yang lain namanya kajon yang biasa kalian mainkan kalau ada musik akustik. Nah, kira-kira itu idiopon. Untuk bunyinya yang bisa kalian ketahui, kendang pasti kalian tidak asing. Kemudian kalau drum nanti secara khusus Mas Gaul akan menjelaskan drum, men. Oke guys, kali ini gue akan ngejelasin secara khusus instrumen musik drum. Drum itu secara standar ada beberapa bagian-bagiannya. Gue jelasin satu persatu. Yang pertama, biasanya kalian melihat drum itu tidak terlalu memperhatikan detail, tapi saat ini Mas Gaul akan ngejelasin supaya kalian tahu kok bisa bunyi duk, kok bisa bunyi cas, kok bisa bunyi dung, kok bisa bunyi cap, dan lain sebagainya. Yang pertama, yang paling besar dulu, bukan ini guys, kalian bisa lihat di bawah, ini yang paling besar, biasa disebut dengan bass drum, atau kalau bahasa drum setnya adalah kick. Ini biasanya dimainkan menggunakan kaki seperti ini guys. Oke, kalau tidak pakai kaki kiri, kalau tidak ya pakai kaki kanan, namanya kick guys. Kemudian yang selanjutnya ini guys, yang bentuknya lingkaran, padahal semua juga lingkaran, atau warnanya membrannya beda sendiri. Kalau ini membrannya bening juga bening. Nah, kalau ini membrannya terlihat putih, itu namanya snare drum. Balik guys, ini yang bunyinya tak. Oke, tapi kalau snare-nya dikendorkan akan bunyi tang. Tak. Oke, begitu guys. Kemudian ini yang tadi Mas Gaul ambil namanya floor, F-L-O-O-R, floor, dung. Kemudian lebih kecil dari floor yang ada di atas bass drum atau berada di atas kick adalah tom. Jumlah tom ini macam-macam, ada drum yang jumlahnya 1, 2, 3, 4 tergantung kebutuhan guys. Itu yang jelas pokok, ada kick, ada snare, ada floor, ada tom. Kemudian simbal yang pokok itu ada 3. Yang pertama bisa kalian lihat di sini, yang paling besar ini namanya ride, R-I-D, ride. Ini yang bunyinya ting. Kalau di sini ting pakai S, tings. Oke, seperti itu, ting, tings. Kemudian ini namanya crash, C-R-A-S-H, crash, crash, crash. Kemudian ini yang tidak terlihat, Mas Gaul akan mundur supaya kalian bisa melihat. Ini namanya hi-hat, H-I-H-A-T. Kalau badan Mas Gaul terpotong tidak masalah, yang penting kalian bisa melihat bentuknya. Ini dimainkan menggunakan kaki. Akan Mas Gaul singkirkan dulu supaya kalian bisa melihat. Oke guys, seperti ini. Ini dimainkan menggunakan
kaki kiri, cek. Oke. Kalau diinjak bunyinya cak 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 cak. Kalau dibuka bunyinya ces 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 ces. Kalau buka tutup cek 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 cek. Seperti itu. Nah, lalu dalam memainkan drum perlu menggunakan apa yang namanya stick, guys. Stick. Do you know stick? Oke guys, kembali. Kali ini Mas Gaul sudah memegang stick drum. Oke. Begini guys. Jadi cara memainkannya, posisinya secara dasar guys seperti ini. Tangan kanan untuk memukul hi-hat, kaki tangan kiri snare, kaki kanan untuk memainkan bass drum atau kick, kaki kiri untuk memainkan hi-hat juga. Oke guys, mari kita mulai. Seperti ini misalnya. Beat seperti itu, kira-kira 4 beat atau 8 beat juga bisa. Kalau dibuka ya jadi seperti ini. Oke, lalu ini dipukulnya kapan? Ketika kalian akan berganti beat atau berganti beat, maka ini dipukul untuk fill in. Ada lagi, kadang juga bisa dipukul bagian snare di sebelah pinggir, namanya rim shoot. Ini top, biasanya untuk lagu-lagu yang soft. Rock guys. Rock guys. Oke, kira-kira sebagai dasar seperti itu. Oke guys, sekarang kalian melihat penampang drum lebih jelas yang sudah Mas Gaul jelaskan tadi. Yang pertama tadi yang namanya kick, ini lebih dekat guys, kick. Kemudian ini pedalnya, kick. Cara memainkannya, pedalnya diinjak seperti ini guys. Oke. Kemudian ini yang namanya snare. Oke. Bunyinya tak. Tetapi di sini ada semacam kunci untuk melepas atau mengendurkan senarnya sehingga bunyinya tidak tak. Oke, itu kenapa bisa begitu, karena di bawah sini guys ada senarnya. Oke, bisa kalian lihat di sini. Nah, itu dia senarnya. Ini guys, kalau ditarik maka senarnya akan menjadi kencang. Oke. Kemudian ini ada tomnya. Sebenarnya pada drum ini ada 2 tetapi hanya dipasang 1. Kemudian ini floor, dia berdiri sendiri guys, tidak
tidak terpasang pada bagian drum yang lainnya. Floor bunyinya lebih low. Kemudian untuk simbalnya kebetulan dalam drum ini ada 3. Yang pertama yang disusun bolak-balik ini kayak martabak saja dibolak-balik. Ini namanya hi-hat. Di sini ada tulisannya nih, top hi-hat. Kalau di bawah ya berarti bottom hi-hat. Nah, ini posisi terbuka. Nah, di bawahnya ada pedal. Kalau pedalnya ini diinjak maka posisinya jadi tertutup. Oke. Kalau dilepas jadi terbuka lagi. Kalau tertutup bunyinya cak cak cak. CK CK CK. Kalau terbuka bunyinya cas cas cas, cs cs cs. Ini pakai jari guys, kalau pakai stick lebih terdengar lagi. Nah, kemudian ini simbal namanya crash, CRASH. Oke, itulah alasannya kenapa namanya crash. Kemudian ini ride, RIDE, ting, ting di sini. Di sini ting pakai S, tings. Oke. Demikian guys penjelasan atau penampang lebih dekat mengenai drum set. Oke, demikian penjelasan Mas Gaul mengenai drum set. Kita kembali ke penjelasan berikutnya. Oke guys, selain drum set ada alat musik idiopon juga yang fungsinya hampir sama dengan drum, yaitu memberikan beat. Yang pertama ada djembe dan ada kajon. Ini biasanya alat musiknya digunakan untuk musik akustik. Djembe biasanya identik dengan musik reggae, mainkannya seperti ini. Guys, reggae man. Kemudian ada lagi yang kalian kan kenal namanya kajon atau kahon atau apapun bacanya. Ini bentuknya seperti balok. Kemudian di dalamnya ada rongga kosong seperti ini, bolong. Di dalamnya ada senar yang dipasang supaya bunyinya bisa seperti senar drum, track. Nah, like this guys. Ada 2 bunyi pokok, duk dan ta atau tek, atau tergantung kajonnya seperti apa. Duk itu menggunakan telapak tangan seperti ini, dipukul bagian tengah. Duk seperti kick pada drum. Kemudian tak bagian pinggir. Sini juga boleh. Sini juga boleh. Tapi jangan sini. Nggak bunyi guys. Bunyinya kecil. Jadi seperti ini.
John Cibe.